Oke, baik, di sini saya akan membahas materi dari kelompok 3 tentang rumusan domain kognitif siswa. Yang pertama, latar belakang proses pembelajaran tidak hanya mengandalkan penguasaan materi secara hafalan, tetapi juga menekankan kemampuan berpikir siswa secara menyeluruh. Salah satu aspek penting yang menjadi dasar dalam evaluasi dan perencanaan kegiatan pembelajaran adalah domain kognitif yang berkaitan dengan ranah kemampuan berpikir siswa. Domain kognitif merupakan bagian dari taksonomi Bloom yang sejak 1956 telah digunakan sebagai acuan dalam merancang tujuan pembelajaran. Revisi yang dilakukan oleh Anderson dan Krathwohl pada 2001 semakin memperkuat struktur ranah kognitif agar sesuai dengan tuntutan pendidikan modern. Pemahaman pembelajaran yang tepat, mengembangkan strategi pelajaran yang efektif, dan menyusun evaluasi yang sesuai. Yang kedua, rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan domain kognitif dalam pembelajaran? Bagaimana struktur domain kognitif menurut taksonomi Bloom dan revisinya? Apa pentingnya pemahaman domain kognitif bagi guru dan siswa? Bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan domain kognitif? Pembahasan pengertian domain kognitif. Domain kognitif adalah ranah yang berkaitan dengan proses berpikir, pemahaman, dan kemampuan mental dalam mengelola informasi. Domain ini berfokus pada aspek intelektual siswa dalam memahami, mengingat, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pengetahuan. Menurut Benjamin Bloom, domain ini merupakan salah satu dari 3 ranah utama dalam pendidikan selain efektif atau sikap dan psikomotorik atau keterampilan fisik. Yang berikut struktur dan tingkat domain kognitif. Yang pertama, taksonomi Bloom membagi domain kognitif menjadi 6 tingkat berpikir dari yang paling sederhana hingga kompleks. Yang pertama itu knowledge atau pengetahuan, yaitu mengingat informasi. Comprehension atau pemahaman, menjelaskan ide atau konsep. Application atau penerapan, yaitu menggunakan informasi dalam suatu situasi baru. Yang berikut analisis atau analisis, itu membagi informasi ke dalam bagian-bagian untuk memahami struktur. Yang berikut tesis atau sintesis, yaitu menghubungkan informasi untuk membentuk sesuatu yang baru. Yang berikut evaluating atau mengevaluasi. Contohnya itu menilai kelebihan dan kekurangan suatu argumen. Yang berikut itu creating atau menciptakan. Contohnya itu menyusun puisi berdasarkan tema yang ditentukan. Setiap level memiliki kata kerja operasional yang membantu merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran. Yang berikut pentingnya domain kognitif dalam pembelajaran, membantu perencanaan pembelajaran. Guru dapat merancang tujuan pembelajaran berdasarkan
tingkat kemampuan siswa. Mendorong berpikir tingkat tinggi atau HOTS, mengembangkan kemampuan analisis, evaluasi, dan kreasi, meningkatkan penilaian yang objektif, itu evaluasi pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan adil, menyesuaikan strategi mengajar, yaitu guru dapat menyesuaikan pendekatan berdasarkan tingkat kognitif siswa. D itu contoh rumusan tujuan pembelajaran berdasarkan domain kognitif. Tingkat kata kerja operasional, contoh tujuan pembelajaran Rembrandt menyebutkan mengidentifikasi. Siswa dapat menyebutkan tokoh utama dalam cerita. Understanding itu menjelaskan, merangkum. Siswa dapat menjelaskan makna simbol-simbol puisi. Applying itu menerapkan. Siswa dapat menggunakan rumus luas segitiga dalam soal cerita. Analyzing itu membedakan, mengklasifikasi. Siswa dapat menganalisis struktur teks, argumentasi. Evaluating atau menilai, mempertimbangkan. Siswa dapat mengevaluasi keefektifan strategi debat. Creating, merancang, itu menyusun. Siswa dapat menyusun cerpen dengan tema lingkungan. Yang terakhir, penutup. Yang pertama itu kesimpulan. Kesimpulannya, domain kognitif merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan karena menjadi dasar dalam merancang tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan berpikir siswa melalui taksonomi Bloom dan revisinya. Guru dapat merumuskan pembelajaran secara sistematis mulai dari kemampuan dasar hingga berpikir tingkat tinggi. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hafalan, tetapi juga membentuk siswa yang berpikir kritis, kreatif, dan analisis. Saran dari yaitu pendidikan disarankan untuk selalu mengacu pada struktur domain kognitif dalam menyusun RPP, soal evaluasi, dan strategi pembelajaran agar proses belajar mengajar lebih efektif dan bermakna. Baik, sekian dari materi yang setelah saya berikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.